Rasulullah itu sangat menyukai parfum. Rasulullah itu sangat senang dalam hal-hal yang bersifat duniawi, yaitu 3 hal. Rasulullah itu senang kepada pasangannya, yaitu istrinya. Kemudian Rasulullah itu senang wewangian atau parfum dalam bahasa hari ini, dan Rasulullah itu senang sekali kemudian melakukan ibadah sholat. Ini 3 kesenangan Nabi. Rasulullah pernah mengatakan parfum terbaik adalah misk, yaitu sesuatu yang penjelasannya wangian yang terbaik dulu di Arab. Riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah pernah mengatakan parfumnya laki-laki itu, kata Rasulullah, adalah yang tercium baunya tetapi tidak berwarna. Karena kalau terlalu berwarna, dikhawatirkan nanti laki-laki itu tidak boleh sesuatu yang bersifat dandan dan sebagainya, sehingga menyerupai perempuan. Sementara kalau parfumnya perempuan digambarkan oleh Kanjeng Nabi itu yang berwarna tetapi tidak tercium baunya. Maksudnya itu tidak terlalu menyengat, sehingga terutama ketika perempuan keluar rumah itu jangan sampai itu menjadi fitnah dan kemudian menjadi menarik bagi pihak lain yang bukan mahramnya untuk menggodanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk mengenal sosok dan pribadi baginda Nabi besar Muhammad SAW lewat buku yang ditulis oleh Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yaitu Kitab Syama'il Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 33 yang berisi tentang informasi apa yang digunakan oleh Nabi untuk wewangian atau parfumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik, seorang sahabat yang pernah tinggal di rumah Nabi kurang lebih selama 10 tahun, menginformasikan kepada kita lewat hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah itu sangat menyukai parfum. Rasulullah mengatakan hubbiba ilayya minad dunya, sangat sungguh disenangkan hatiku. Artinya Rasulullah itu sangat senang dalam hal-hal yang bersifat duniawi, yaitu 3 hal: an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah itu senang kepada pasangannya, yaitu istrinya. Kemudian Rasulullah itu senang wewangian atau parfum dalam bahasa hari ini, dan Rasulullah itu senang sekali kemudian melakukan ibadah sholat. Ini 3 kesenangan Nabi yang terkonfirmasi oleh hadis dari Anas bin Malik. Sementara itu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang lain, mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan parfum terbaik adalah misk, yaitu sesuatu yang penjelasannya wangian yang terbaik dulu di Arab. Anas bin Malik pada lain kesempatan mengatakan Rasulullah itu digambarkan oleh Anas bin Malik selalu membawa wadah, tempat untuk untuk parfum yang beliau gunakan sebagai dalam konteks wewangian agar harum beliau ketika berinteraksi, baik ketika berkhablum minallah, ketika sholat, ketika ke masjid, maupun ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Dan kemudian dalam riwayat hadis riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik juga mengkonfirmasi Rasulullah itu tidak pernah menolak kalau ada sahabat itu memberikan hadiah atau pemberian berupa parfum. Dan digambarkan lewat hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah pernah mengatakan parfumnya laki-laki itu, kata Rasulullah, adalah yang tercium baunya tetapi tidak berwarna. Karena kalau terlalu berwarna, dikhawatirkan nanti laki-laki itu tidak boleh sesuatu yang bersifat dandan dan sebagainya, sehingga menyerupai perempuan. Sementara kalau parfumnya perempuan digambarkan oleh Kanjeng Nabi itu yang berwarna tetapi tidak tercium baunya. Maksudnya itu tidak terlalu
menyengat, sehingga terutama ketika perempuan keluar rumah itu jangan sampai itu menjadi fitnah dan kemudian menjadi menarik bagi pihak lain yang bukan mahramnya untuk menggodanya. Ini sebagai sebuah upaya preventif dari Kanjeng Nabi, tetapi ketika perempuan di rumah untuk suaminya, untuk keluarganya, dia boleh memakai parfum yang kemudian tercium baunya dan boleh berwarna dalam konteks sebagai bagian dari aksesoris yang menjadi lebih cantik, lebih indah seorang perempuan. Dalam konteks parfum Rasulullah ini sebenarnya Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita sebuah tuntunan bahwa menjaga kebersihan diri, terutama kemudian ditambah dengan memakai wewangian atau parfum itu sunnah Rasulullah, sehingga kemudian dapat menghilangkan bau badan. Misalkan ketika seseorang yang memang punya karakteristik bau badannya kemudian tidak mengenakan, sehingga ketika berinteraksi dengan sesama manusia itu tidak menjadi kendala yang membuat hablum minannasnya menjadi sesuai yang direncanakan. Dan yang menarik, dalam beberapa riwayat ternyata juga para malaikat itu sangat mencintai bau-bauan yang beraroma harum dan wangi. Jadi artinya secara hablum minallah, Allah juga senang sekali hambanya ketika menghadap lewat sholat ke masjid itu menggunakan wangi-wangian. Tetapi juga secara hablum minannas ternyata parfum juga sangat disunahkan oleh Kanjeng Nabi agar interaksi kita dengan sesama manusia itu membuat lebih nyaman. Dan kemudian ternyata para malaikat juga senang sekali aroma yang kemudian harum dan wangi. Itulah kabar dari Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi ketika beliau membincangkan tentang parfum yang kemudian digunakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah hasanah kita untuk mengenal pribadi dan ciri dari Rasulullah SAW menjadi lebih lengkap lagi. Kita akan ketemu di bab 34 yang membincangkan tentang sisi-sisi lain dari Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.